Suasana Kota Tegal pada Minggu malam tampak ramai dengan berbagai aktivitas warga. Pemerintah Kota Tegal memang telah memulai tatanan normal baru pada 30 Mei lalu dengan mengimbau warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Namun, dalam penerapannya masih ditemukan warga yang tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selain tidak menggunakan masker, warga juga tidak menjaga jarak kontak fisik karena tidak ada petugas yang berjaga mendisiplinkan mereka. Nah itu, kadang nanti kalau 7:30 itu nanti pihak Satpol PP keluar, terus mantau alun-alun, terus ya ibaratnya membubarkan masyarakat yang nggak pakai masker disuruh keluar gitu. Terus para pedagang yang kecil-kecil kayak gini itu merasa nggak nyaman lah, akhirnya ikut keluar juga gitu. Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan akan menerapkan new normal atau tatanan normal baru dengan melonggarkan pembatasan dan membuka kembali bisnis di tengah pandemi COVID-19. Skema tatanan normal baru akan dilakukan di sejumlah sektor secara bertahap. Dalam skema itu mengatur diantaranya terkait protokol kegiatan di tempat umum atau keramaian, mulai dari mal, pasar, hingga pertokoan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DKI Jakarta telah melakukan persiapan jelang pemberlakuan tatanan normal baru di pusat perbelanjaan. Meskipun belum ada kepastian kapan pusat perbelanjaan bisa mulai beroperasi, sejumlah persiapan telah dilakukan pihak pengelola, mulai dari pelatihan karyawan dan mengedukasi para penyewa toko. Sebagian pusat belanja sudah mulai mencoba juga agar tidak menyentuh tombol lift sedemikian. Kemudian juga dilakukan untuk penempatan hand sanitizer yang secara otomatis. Jadi tidak perlu menyentuh peralatan tersebut. Di samping yang penting daripada semua itu adalah jarak. Pengaturan jarak kami lakukan sedemikian sehingga pengunjung pada saat mulai memasuki pusat belanja, kita berharap itu tidak saling berpapasan. Kami membuat direction yang demikian. Kesiapan sistem kesehatan dan aturan yang tepat, jelas, dan tegas menuju tatanan normal baru menjadi salah satu syarat kesuksesan hidup di tatanan normal baru. Di sisi lain, kedisiplinan masyarakat juga jadi penentu keberhasilan tatanan normal baru. Keadaan normal baru bukan berarti kita sudah kebal COVID-19, tetapi memaksa kita hidup lebih aktif di tengah pandemi. Sehingga kehati-hatian luar biasa, disiplin yang tinggi jadi syarat mutlak tercapainya keselamatan bersama. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas terutama bagaimana pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah menerapkan new normal sejak tanggal 30 Mei kemarin, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini Wakil Wali Kota Tegal, Bapak Muhammad Jumadi. Pak Jumadi, Assalamualaikum. Kami masih akan menghubungi kembali Pak Muhammad Jumadi melalui Skype langsung dari Tegal, Jawa Tengah, dan juga sudah bergabung dengan dengan kami juga ini pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Mas Pandu Riono. Mas Pandu, selamat pagi. Oke, dua narasumber kami ini sudah, sebelum kami akan memulai dialog ini sudah kami tes sebetulnya, tetapi mungkin ada sedikit kendala teknis. Mas Pandu, sudah bisa bergabung? Siap. Oh, ya, terima kasih. Saya masih menunggu Pak Jumadi nih, Wakil Wali Kota Tegal. Tadi juga sebenarnya kita sudah ngobrol ya sebelum dialog ini. Mas Pandu dulu. Tegal sudah menerapkan menjadi kota pertama begitu. Apa yang kemudian menjadi perhatian Mas Pandu dan kawan-kawan untuk melihat bagaimana new normal ini? Sudah siapkah kota-kota di Indonesia, Mas Pandu? Siap sih belum, ya. Tapi kita harus memulainya dengan kewaspadaan yang tinggi. Ya. Jadi kita kalau dibilang siap itu tidak ada yang siap. Tetapi yang penting adalah kita harus menyiapkan dan setiap pelonggaran atau pengurangan pembatasan itu bersamaan dengan peningkatan kewaspadaan. Prinsip itu yang harus dijaga. Apa sih Mas Pandu yang menurut Mas Pandu begitu ya, atau teman-teman yang mengerti betul, karena memang bidangnya nih epidemiologi, yang minimal, basic, dasar harus ada di setiap kota nanti di Indonesia
dan kemudian menjadi habit kita begitu dalam menghadapi COVID-19 yang memang masih ada di sekitar kita sebenarnya? Apa yang basic, Mas Pandu? Yang basic adalah semuanya harus menggunakan masker kemanapun mereka pergi, ya, atau datang ke suatu kerumunan orang walaupun dalam ruangan. Ini penting karena satu-satunya vaksin yang kita punya adalah masker. Yeah. Jadi juga pakainya benar gitu, jangan nanti menggunakannya kemudian dilepas, ditaruh di leher. Itu sama aja bohong, ya. Itu yang menurut saya harus benar-benar diterapkan, tidak ada tawaran lagi bagi kita semua, karena itulah satu-satunya cara kita mencegah dan untuk juga tidak menjadi sumber penular pada yang lain. Ya. Dan kedua, dari pelayanan kesehatannya juga harus siap, surveillance-nya harus ketat, kapasitas testingnya harus berjalan dengan cepat. Kalau ada kasus penularan langsung bisa diidentifikasi. Oke, nanti kita tanyakan ini mengenai pelayanan kesehatan yang saya juga membaca dalam tatanan baru atau new normal ini, seharusnya ini menjadi salah satu yang juga harus tetap siap sedemikian rupa. 1000% kalau perlu, karena bisa saja terjadi kasus-kasus baru positif corona ketika new normal ini diberlakukan. Saya mau ke penerapan sebelum nanti Pak Muhammad Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal bergabung. Oh, sudah tersambung. Pak Jumadi, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Akhirnya, terima kasih. Sedikit ada gangguan tadi di awal. Ya, biasa, nah, ya. Pak Jumadi, tadi saya baru saja bertanya ke Mas Pandu apa saja yang basic. Masker dan masker begitu. Sementara pantauan kami di alun-alun tadi malam begitu, atau pada malam minggu begitu, masih ada lagi. Walaupun Pak Dedi ini, Pak Wali Kota Tegal mengatakan, enggak, masyarakat saya sudah cukup disiplin. Ternyata belum tuh, Pak. Gimana tuh? Apa evaluasinya dari tanggal 30 kemarin sudah menerapkan new normal? Pak Jumadi. Terima kasih Mas Pandu. Perlu saya sampaikan sebenarnya masyarakat Tegal itu saya kira begini. Tidak mungkin kita mendapatkan zona hijau tanpa kedisiplinan masyarakat. Ya. Artinya masyarakat kita sudah sadar betul tentang bagaimana menggunakan masker, physical distancing, social distancing. Kenapa? Karena memang betul sampai hari ini vaksinnya belum ada. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali kita memanfaatkan masker untuk sebagai obat atau menjaga kesehatan kita. Yang kedua, kalau ada yang kemarin malam itu, saya juga cek sendiri ke lapangan. Kota Tegal itu adalah kota transit sekaligus pusatnya untuk Pantura Barat. Artinya Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang, itu pasti mereka kalau weekend atau malam minggu juga sama, pasti ke Kota Tegal. Pagi-pagi kemarin saya cek langsung ke lapangan, rata-rata memang mungkin masyarakat sekitar yang beranggapan Kota Tegal sebagai zona hijau, mereka pikir sudah aman. Namun untuk itu perlu apa? Perlu kita tetap harus edukasi mereka, masyarakat yang dari sekitar kabupaten kota sekeliling kita, yang datang ke Kota Tegal, kita beri pengertian, kita beri edukasi bahwa pentingnya menjaga kehati-hatian walaupun kita sekarang sudah zona hijau. Kemudian tentu saja, tadi saya mendengar juga Pak Pandu sampaikan terkait dengan kesehatan atau rumah sakit. Ya. Betul Mas Bayu, begini. Itu gimana Pak? Pemerintah Kota Tegal, seperti yang saya sampaikan berkali-kali, kita pasti berharap yang terbaik namun bersiap yang terburuk. Pada saat katakanlah lokal lockdown, isolasi wilayah, PSBB, kita sudah mempertimbangkan bagaimana persiapan terburuk seandainya terjadi outbreak di Kota Tegal. Ya. Satu saja pasien positif, kita langsung melakukan lokal lockdown saat itu. Kemudian isolasi wilayah dan PSBB, itu baru satu positif. Ya. Artinya dengan tindakan yang cepat, cermat, menghitung bagaimana pada saat kalau sampai terjadi outbreak di Kota Tegal, kita siapkan rumah susun yang baru untuk rumah sakit darurat nantinya. Kemudian Gor Tegal Selatan juga disiapkan untuk rumah sakit. Namun karena tidak terjadi outbreak, alhamdulillah ini blessing in disguise buat kita. Blessingnya ternyata tidak ada outbreak karena ketatnya penjagaan masuk Kota Tegal dengan isolasi wilayah, katakanlah dengan betonisasi, mematikan lampu PCU setiap malam, yang artinya harapan pemerintah untuk physical distancing, social distancing tercapai karena lampu malam mati, kemudian jalan diblokir kan seperti itu. Nah sekarang
sekarang kita pemerintah Kota Tegal, bagaimana caranya mensukseskan programnya pemerintah pusat, Pak Presiden, untuk new normal. Ya. Sebenarnya, apa yang new normal ini kita harapkan, pemerintah Kota Tegal sudah mulai sejak lokal lockdown, isolasi wilayah, sampai dengan PSBB, tidak jauh berbeda. Hanya saja sekarang di Kota Tegal sudah tidak ada lagi pemblokiran jalan, lampu PCU sudah dinyalakan. Agar apa? Agar ekonomi bergerak. Tentu saja antara kesehatan dan ekonomi ini dua hal yang harus berjalan beriringan. Kita tidak bisa berharap satu saja. Kalau sekarang, kalau kemarin, bulan yang lalu tentu saja Pak Wali sampaikan, lebih baik ekonominya mati daripada warganya mati. Makanya setelah kita masih hidup, dikasih panjang umur, sekarang kita berpikir bagaimana caranya how to reopening our business. Bagaimana membangkit lagi ekonomi. Nah ini sekarang apa yang Pak Presiden sampaikan, dimengerti, makanya kita tetap harus tetap protokol kesehatannya. Gitu Mas Bayu. Iya. Dimengerti situasi-situasi ini. Sebagai catatan untuk pemirsa Sapa Indonesia, mengapa kemudian Tegal diizinkan atau didorong oleh pemerintah pusat bahkan saya ingin sampaikan, sejak kasus COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 29 Mei diterapkan PSBB 2 kali di Tegal. Koreksi saya Pak Jumadi ya. Sampai tanggal 29 Mei tidak ada kasus positif. Ada 4 yang kemudian bisa sembuh, ada 3 yang meninggal dunia. Jadi apa yang disampaikan Pak Jumadi cukup berhasil. Tegal juga yang pertama kemudian sempat melakukan lockdown dan lain-lain begitu COVID-19 ini terjadi. Tapi begitu ini new normal, Tegal yang semacam kota transit seperti Pak Jumadi katakan kan, misalnya alun-alun menjadi tempat semua orang dari sekitar Tegal yang memang berbatasan cuma darat saja begitu, datang. Kalau warga Tegal mungkin disiplin pakai masker, sudah terbukti. Tapi warga yang dari luar Tegal, mana kemudian pengawasannya? Demi warga Tegal juga, demi keekonomi yang memang mesti berjalan. Ketika kami memantau di alun-alun, petugas tidak ada atau mungkin kurang begitu Pak Jumadi. Nah ini yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini mesti ditingkatkan Pak Jumadi? Ya tentu saja Pak Bayu begini. Ini sekarang kan baru kemarin kita canangkan 30 Mei, kemudian TNI, Polri. Saya kira setiap pagi kita juga operasi saya malam-malam. Tentu saja kalau ada yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang belum pakai masker, saya kira-kira ini itu pasti orang surroundingnya yang beranggapan kita sudah zona hijau. Dan saya tanya langsung juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Ini perlunya kita evaluasi setiap saat. Kenapa? Kita tidak bisa harus benchmark kemana untuk men-stop this problem. Nggak bisa kita. Men-stop ini problem, nggak ada satu kota pun yang bisa jadikan benchmark. Untuk itu perlu pemikiran yang out of the box untuk mencari solusinya. Makanya Pak Wali sampaikan, kita evaluasi bukan setiap hari, tapi setiap saat kita evaluasi. Kalau ada yang kurang pas, kita langsung coba koreksi, implementasikan. Contoh, di tempat wisata, kita sudah bersiap mau membuka. Kemarin, saya dan Pak Wali dan Pergub sedang mengecek langsung. Kalau seperti ini berarti, untuk pintu masuk ke pantai, kita akan bikin lagi baru apa agar tidak ada lagi motor mobil masuk ke dalam area pantai. Agar apa? Semua masyarakat yang masuk ke pantai, kita kontrol cek suhunya, kemudian harus cuci tangan, pakai masker, dikontrol. Kalau kemarin-kemarin nggak bisa. Kira-kira seperti contoh yang ada seperti itu. Di supermarket, di mall pun sama. Mas Bayu begini. Mungkin hanya di Kota Tegal saja yang kemarin, sendok, garpu, piring di wrapping. Kemudian jualan buah di supermarket semuanya di wrap. Padahal dulu kan nggak seperti itu. Nah contoh-contoh seperti itu harus kita mulai dari sekarang. Tidak ada kompromi. Artinya tidak bisa ditawar hal seperti itu. Ya, oke. Saya ingin Pak Pandu mengomentari apa yang diupayakan oleh Kota Tegal selama ini dengan catatan-catatannya tadi, Mas Pandu, bahwa ini sampai hal kecil sebetulnya Tegal mempersiapkan diri sebetulnya. Ya, saya percaya dengan kepemimpinannya Pak Jumadi ini, Tegal memang sudah berhasil yang begitu ada kasus pertama langsung melakukan pembatasan sosial. Itu suatu tindakan yang luar biasa dan berani dan akurat gitu. Jadi dan terus diawasi sehingga bisa ditekan angka kasusnya dan angka kematian. Itu prestasi yang perlu diapresiasi. Dan Tegal bisa menjadi benchmark bagi kota-kota lain. Bagaimana kepemimpinan wilayah itu menjadi sangat penting
karena kehati-hatiannya dan meningkatkan kewaspadaan, dan ketika memasuki fase baru, ke normal baru, Tegal saya kira bisa juga menjadi contoh. Jadi meningkatkan kewaspadaan benar-benar bisa dipertahankan. Kalau ada satu kasus juga dilakukan hal yang sama, bukan di lockdown atau PSBB, tapi langsung dilakukan isolasi dengan cepat sehingga tidak perlu terjadi penularan. Ini yang paling penting. Tindakan-tindakan seperti ini yang diharapkan di semua wilayah Indonesia dan bisa menjadi contoh, Pak Jumadi. Dan saya apresiasi sekali. Ya, nah saya jeda dulu untuk kemudian saya ingin tahu di masa PSBB di Kota Tegal juga termasuk semua adalah himbauan. Tidak ada sanksi yang kemudian tegas membuat orang kemudian harus merasa wajib memakai masker misalnya begitu. Apakah di masa new normal ini, karena kita anggap PSBB adalah masa sosialisasi, apakah Kota Tegal akan menerapkan sanksi yang tegas ini? Pak Jumadi nanti akan menjawabnya usai jeda. Tetap bersama kami.